Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Agan Gani di sini dalam acara Nyintrik tapi Nyentrik. Pemirsa, kali ini kita sedikit berbeda suasananya karena apa? Kita mendatangi studio ABF Studio ini teh. ABF Studio. ABF Rada Studio. aya tulisan seetik. Ada tulisan betul. ABF Studio. Yes. Ya. Bersama siapa ini teh? Teteh? Anggi. Teteh Anggi. Saya ingin tanyakan Teteh Anggi, latar belakang Teteh sendiri, awal mula Teteh belajar segala macam teknik senam, sampai akhirnya menjadi pelatih profesional itu seperti apa Teteh? Oke. Awal mula. Nggak akan terlalu panjang kali ya, aku persingkat aja. Ya, nggak apa-apa. Sebenarnya sih awalnya dari suka olahraga. Kebetulan waktu itu saya olahraga ke bawah. Ada salah satu studio di Bandung, fitness center. Kebetulan baru ikut beberapa bulan, langsung ditawarin jadi instruktur. Gitu. Tahun berapa kalau boleh tahu Teteh? 2018 kalau 2018, singkat sekali. 2018 kemarin. 2018. Terus di Bandung? Saya ikut program pertama itu Fat Burn Extreme. Fat Burn Extreme, seperti apa? Coba dijelasin. FBX Pemirsa, ya. FBX itu olahraga fisik yang khusus buat nurunin berat badan kayak dengan saya. cara ekstrim. Wah, tak habisan. Teknisnya seperti apa sih Teh? Itu jadi olahraga fisik kayak push up gitu ya. Buat wanita juga berlaku. Cewek cowok. Buat cewek cowok. Itu exercise-nya selama 20 menit. 20 menit. Tapi itu sama dengan kita olahraga program lain 4 jam. Oh. Jadi disatuin jadi 20 menit. Kebayang ya, olahraga 4 jam. Olahraga yang lain disatuin jadi 20 menit. Jadi untuk lebih mengefisiensi waktu. Itu beratnya seperti apa sih? Kalau boleh tahu? Kalau yang sudah sih member yang bilang olahraganya kayak mau dicabut nyawa. Emang kalau misalkan FBX ini kalau yang mentalnya kurang siap, kayaknya baru pemanasan aja udah nyerah. Pemirsa kayaknya nanti dulu saya mau mengikut program, soalnya agak-agak ngeri. Terus seperti apa sih? Tapi memang sudah terbukti FBX ini bagus untuk nurunin berat badan. Di antaranya apa aja? Di antaranya? Sit up, terus ada push up, ada jumping, ada banyak lah ya kalau disebutin nama gerakannya itu banyak gitu kurang ya. Lebih. Di antaranya kayak gitu. Jadi memang bukan dance. Bukan dance. Lebih ke fisik. Fisiknya olahraga aja. Fisik. Pertamanya. Fisik. Jadi dari awal pertama, menit pertama sampai akhir itu fisik. Kemudian, kita nggak pakai beban, tapi bebannya pakai badan kita sendiri. Oh. Gitu. Berat juga ya. Ya lumayan ya, tapi hasilnya memang maksimal. Jadi awal mulanya Teteh dari situ ya, ikut dari program. FBX. Setelah FBX saya ngambil 3 bulan kalau nggak salah, saya ditawarin lagi program Zumba waktu itu. Zumba, belum jadi instruktur dulu? Saya pertama jadi instruktur FBX dulu. Habis 3 bulan dari situ kalau nggak salah, saya masuk lisensi Zumba. Gitu. Kalau menjadi seorang instruktur sendiri ada sertifikasinya khusus ya? Harus ada. Nggak bisa sembarangan kita buka kita kan praktek. Belajar teori ya. Kalau praktek sih mungkin di YouTube kita bisa gampang lihat ya, kita hafalin pak kasih, tapi kan kita nggak tahu ya itu bermanfaat baik atau enggak gitu kan. Kebanyakan juga salah ini kayak teman saya pernah ngalamin kayak gitu. Cedera ya. Akhirnya enggak. Jadi program pengen langsing tapi yang nggak langsing. Makanya banyak. Makanya itu salah satu memang metode salah mungkin. Ya, kalau kita nggak ikut lisensi itu bahaya. Ya, kesatu bahaya buat kitanya sendiri, kedua member. Ya, kasihan member yang misalkan tidak tahu misalkan ini tuh fungsinya untuk apa sih? Ini fungsinya untuk apa? Kalau kita cuman main lakuin aja. Cuman kita lihat dari YouTube gitu ya, itu belum tentu benar. Malah nantinya takutnya cedera. Gitu. Makanya lisensi ini bisa juga menyebabkan cedera fatal itu. Bisa. Aduh, sangat kemungkinan besar ya. Ngeri juga. Jadi memang nggak sembarangan. Itu fungsinya lisensi ya. Fungsinya kita ikut sertifikasi itu memang ke situ. Gitu. Jadi selain kita dikasih tahu prakteknya seperti apa, kita juga kan dikasih teori.
Gitu. Jadi nggak ada salah-salah. jadi teteh jadi instruktur ada fit and proper test Betul, dulu. betul, ya. Layak nggak gitu. Betul. Terus teteh dari Bandung masih di instruktur di Bandung datang ke sini? Jadi saya waktu itu ikut FBX, pelatihan FBX waktu itu lisensi pertamanya di Bandung, Ya. di Ray Fitness, Ya, punya abang punya Ray, abang ya, Ray. Oh, Ray, Abang Ray, Ade Ray. Terus Ya, yang ya. kedua waktu itu Zumba saya pelatihan di Bogor, Cuma di Bogor. ya. Kok bisa? Mungkin kalau kita pengen sukses jangan takut untuk nyari ilmu sejauh apapun kali ya. Jadi waktu itu memang saya tempatnya di Bogor, Iya. waktu pelatihan Zumba. Dan Zumba sudah 1 tahun, saya baru ditawarin Salsation. Nah, perbedaan Fatburn sama apa? Zumba sendiri apa? Lebih Kalau ke Fatburn sama Zumba jelas beda. Zumba Jelas kan ngedance ya. ngedance, lebih ke Dance ngedance. fitness. Kalau Zumba kan pakai musik, pakai musik. Fatburn Extreme juga sama. Sama, Ada pakai- track musiknya. ada track musiknya. Cuman beda. Beda. Dari olahraganya aja udah beda. Udah beda gitu. Kalau Zumba ngedance. Dan kebetulan untuk Salsation yang sekarang ini juga dance juga, tapi Dance juga. beda. Itu- Zumba dan Salsation beda. Salsation sendiri teteh yang punya konsepnya apa gimana? No. Jadi setiap program olahraga itu ada foundernya masing-masing. Oh, teteh kebetulan foundernya Bukan, di Salsation. kalau untuk FBX ada iya. Profesor Diana Theo, dia dari England. Iya. Untuk Zumba ada Papa Beto dari Kolombia, dan untuk Salsation ada Papa Alejandro bersama dari Kolombia juga. Jadi ini perusahaan memang dari luar semua, gitu, bukan lokal ya, bukan dari Indonesia. Tapi Saya dari kira luar. tuh tidak serumit ini, Kak. Waduh. Jadi memang olahraga dari luar terus dibawa ke Indonesia. Kalau Nah. Zumba sih kalau nggak salah tahun 2000 ke Indonesia ya. Iya, Kalau nggak iya. salah ya 2010 kalau nggak salah. 2010 datang kalau ke Zumba, Indonesia. kalau nggak salah ya, atau 2012 gitu. Kalau untuk Salsation sendiri sih saya baru tahunya, kalau saya pribadi saya baru tahu di tahun 2019 ya, 2018. Yang menarik dari Salsation itu sendiri apa Di sih? Salsation. Oke, untuk masuk Salsation saya butuh 1 tahun. 1 tahun Sebelum belajarnya. saya menjadi instruktur, ya. Jadi 1 Rumit tahun. apa gimana? Nah, itu dia. Jadi Salsation itu Salsation ya. Salsa itu artinya saus. Saus? Ya, saus ya. Salsa itu artinya saus. Jadi di dalam Salsation ini banyak bukan banyak, hampir seluruh genre musik Iya. dia mempengaruhi di dalamnya. Gitu. Jadi nggak cuma satu genre musik, misalkan dangdut, enggak gitu. Enggak. Jadi semua dari seluruh negara, genre musiknya ada. Ada salsa, ada cumbia, ada merengue, ada reggaeton, ada R&B, ada K-pop, ada banyak. Dangdut banyak. masuk juga. Dangdut masuk. Karena di Salsation semua semua genre musik itu bisa masuk. Nah, yang berbedanya, menarik, yang bikin berbedanya Salsation dengan program dance yang lain ya. Dance itu kan banyak ya. Ya. Dengan program dance yang lain itu Salsation dia ada 4 pilar. Ya, ada 4 dasar. Apa itu nggak ngerti saya. Coba dijelasin. Oke, jadi olahraganya nggak sembarangan. Jadi kita berpatokannya dari 4 pilar ini. Yang pertama ada level changes. Yang pertama, yang keduanya ada locomotion, yang ketiganya ada rotation, yang keempatnya ada push and pull. Jadi misalkan dalam satu lagu, keempat ini, unsur ini, formula ini harus ada. Gitu. Jadi apa? Senam yang dibumbui berbagai genre musik apa gimana sih? Misalkan gini, kita pakai misalkan salsa. Di dalam salsa itu harus ada yang tadi saya bilang, ada level changes, ada locomotionnya, ada rotationnya, ada push and pull. Itu berlaku di semua genre musik? Di semua genre musik. Waduh. Gitu. Saya nggak kebayang itu latihan apa, nginget gerakannya seperti apa itu, aduh bener-bener kayaknya jadi rumit. Salsation tuh apa ya kalau misalkan dibilang beda, karena kalau buat saya pribadi ya, saya suka karena kerumitannya. Jadi kita nggak sembarang olahraga, ya. Salsation itu ada musikalitinya. Jadi setiap lirik, harus setiap seirama. tune itu kita pakai gerakan. Jadi kalau misalkan ada liriknya bilang My Heart
Heart itu hati. Jadi kita harus pakai gerakannya. Berarti kombinasinya dibikin enak juga kan? Enggak? Tuh. Ya di enggak blender. misalkan kita gerakannya seperti apa tapi musiknya seperti apa enggak Iya. enak juga. Nah, rata-rata biasanya program lain mereka tuh tidak memasukkan gitu si 4 pilar ini. Tapi Salsation beda. Itu yang bikin saya jatuh cinta sama Salsation. Makanya untuk tahun sekarang hampir udah 2 tahun mungkin ya, saya banyak nge-push di Salsation. Salsation. Ya. Jadi Zumba ditinggalkan. Nah, Ditinggalkan juga enggak? ditinggalkan sih tidak. Enggak. Ya, kadang karena Tapi ada member yang kangen ya, kangen nih sama Zumba, adain gitu. Bisa juga. Tapi lebih fokusnya di Salsation. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, kegiatan di studio sendiri ini tuh Teteh kelas-kelasnya seperti apa sih? Oke, di ABF Studio ya. Heeh. Ini 7 hari tuh kayaknya kurang. Berarti 7 padat hari itu juga, kurang. padat, saking Tiap padatnya. hari, tiap hari. Heeh. Pokoknya dari Senin ketemu Senin, saya tidak bisa meliburkan diri. Kecuali Arjen. Ya, Arjen. apalagi Betul, kemarin yakin. sebelum ada instruktur yang baru, jadi selama hampir 3 tahun ini saya pegang sendiri. Waduh. Nggak kebayang kenapa tuh nggak manggil saya Teteh buat jadi asisten. Telat, kenapa? Padahal cocok yang Fatburn Extremes ya. Gimana sih kegiatannya Teteh? Nah, Yang jadi di studio tuh? hampir 1 minggu itu kita 17 jam. 17 jam. Satu Satu minggu. jadi Artinya dalam satu hari bisa ada 3. 1-3. 3, yang 1 itu cuman hari Minggu yang tadinya saya pengen libur. Nggak bisa. Gimana atuh dah, permintaannya banyak gitu loh. Atuh hari Minggu pengen katanya. Oh ya oke lah, tapi cuma 1 ya aku bilang di pagi hari jam 9. Selain Jadi, itu pokoknya dari setiap hari ada kelas berbeda. setiap hari berbeda. Ada kelas umum, itu di sini bahasanya member kelas, itu buat kelas umum. Pemula. Tidak ada pemula, tidak ada senior, tidak ada Oh, junior. sama Nggak aja ada. di sini. Semua di sini sama. Ya, kenapa? Karena koreo di sini pun setiap minggu pasti ada yang baru. Oh. Gitu. Oh, koreo juga. Iya. Improve. Iya. Jadi koreonya nggak selalu melulu itu aja, enggak. Jadi dalam 1 jam, 1 jam lah ya istilahnya 1 jam mengajar itu 15 koreo standarnya. Ya, itu dengan genre yang berbeda ya. Salsa, cumbia, merengue, reggaeton semua ada di situ. Waduh. Gitu. Pemirsa, kita rehat dulu sejenak dan saksikan review bagaimana sih member-member Teteh di sini dalam melakukan gerakan yang tadi Teteh sebutkan tadi. Silakan.
Pemirsa, kembali lagi bersama saya di Bapeng Channel dalam acara Nyintrik Tapi Nyentrik. Masih bersama Teteh Anggi, instruktur senam salsation. Teteh, kegiatan tadi belum sempat dijelasin. Kegiatan Teteh itu ya kelas-kelasnya seperti apa sih? Oke, di ABF Studio itu ada dua ya, ada dua kelas. Ada private class. Private class ini tidak boleh lebih dari 12 orang. Dibatasi. Minimal 8 orang. Jadi biasanya sih grup ya. Jadi kalau misalkan ada temennya nih satu grup 8 orang. Fungsinya tapi sendiri kalau untuk private class mereka lebih fokus. Yes. Belajarnya lebih cepat juga ya dibandingkan dengan kelas umum. Kalau untuk kelas umum itu biasanya 30 sampai 35 orang di sini ya. Waduh, banyak juga. Jadi kebayang paduksak gitu kan. Nah, itu. Terus untuk kelas umum sendiri, saya nggak bisa lihat satu-satu orangnya, kamu gerakannya benar atau nggak bisa karena saking banyaknya, saking penuhnya gitu. Kalau bahasa Sundanya nggak kageroh itu. Nah, gitu kageroh. Tapi memang yang membedakan memang biaya administrasinya beda. Ya, private class itu agak sedikit lebih mahal dari member class gitu. Untuk kegiatannya sendiri kita setiap hari ada sehari 3 kali, sehari 2 kali, yang paling itu tadi sedikit. Nah, kita bahas tadi review yang barusan Teteh laku itu lagi sound session juga yang tadi. Betul. Yang di video yang tadi lihat ya. Itu jadi gini, di ABF Studio itu setiap minggu itu ada koreo baru pasti. Koreo baru. Jadi kita nggak mau bikin member kita monoton. Terus dari tahun ke tahun gitu ya. Tadi saya lihat tuh lebih ke gerakan perut itu apa? Betul. Jadi di Soul Session sendiri banyak gerakan olahraga yang memang kita ambil di satu-satuin karena dia saus tadi kan, salsa itu kan saus. Jadi dalam satu koreografi itu ada beberapa macam gerakan olahraga. Salah satunya yang tadi Akang lihat yang di review itu ada gerakan afro. Afro itu olahraga dari Afrika. Saya mau lebih enak musiknya aja. Ya. Jadi nggak satu macam gerakan dalam satu koreografi itu. Dan lumayan rumit juga tadi saya lihat. Ya sebenarnya rumit itu kalau kita tidak belajar ya. Tidak belajar. Ya kalau misalkan kita belajar, gampanglah itu dipahami. Gitu. Rata-rata yang datang ke sini, pertama kali datang ke sini tuh dia tertarik lebih ke penurunan berat badan atau gimana tuh? Masing-masing orang sepertinya punya kepentingan berbeda ya, punya tujuan yang beda ya. Makanya setiap ada member baru pasti saya selalu tanya. Pertama kali tanya. Selain kesini olahraga pengen apa? Pasti ditanya, iya. Karena beda-beda gitu tujuannya. Ada yang aku mah pengen sehat aja gitu. Oke, jadi ngikutin. Nggak punya ekspektasi yang lain. Ada. Terus ada yang aku pengen naikin berat badan, aku pengen nurunin berat badan. Itu kan beda ya. Ada juga yang pengen naikin berat badan. Banyak dan berhasil, banyak yang berhasil. Sorry ya, yang pengen hamil pun banyak. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah ada 57 member saya yang hamil. Tapi olahraganya beda mungkin. Sama, karena Soul Session itu dia dari ujung kepala sampai ujung kaki semua ototnya tergerakkan. Ya. Waduh. Gitu. Dan ini Teteh, member-member Teteh sendiri pernah ikut event apa sih? Event banyak ya sebenarnya event di Bandung gitu. Tapi untuk di Pangalengan sendiri saya kalau nggak salah sudah bikin berapa ya tahun ini ada 3 event. 3 event. Iya, tahun ini ada 3 event. Dan itu pernah saya ngedatengin SMT. SMT itu Soul Session Masterclass dari Ukraina. Namanya Natasha Bahmat.
Sengaja didatengin ke sini. Betul. Teteh ngadain eventnya umum terbuka. Waktu itu kebetulan diadainya di sini. Jadi ada 2 sesi waktu itu, ada 3 sesi waktu itu karena tempatnya juga memang tidak terlalu besar ya. Jadi dibagi-bagi, dibagi-bagi hari ini jam segini gitu. Dibagi-bagi. Kalau event di luar seperti itu. Pernah 3 kali ngadain? Ya, 3 kali ngadain. Kalau untuk sama Natasha itu yang dari Ukraina baru 1 kali. Kemarin kebetulan kita mau ngadain juga di Sabilulungan. Untuk foundernya langsung malah Papa Ale dari Kolombia. Ternyata izinnya tidak keluar karena COVID. Jadi sampai sekarang masih di cancel. Kalau kegiatan di luar belum pernah ngikutin? Banyak juga. Biasanya kalau kegiatan di luar hostnya kan beda-beda. Teteh ngirim member ke sana. Nah, biasanya saya yang bawa member saya keluar gitu. Nah, pemirsa, kita lihat dulu demo dari member-member Teteh berikut ini. Saksikan. Masih bersama saya dalam acara Nyintrek tapi Nyentrik di Bapeng Channel dan tentunya masih juga bareng Teteh Anggi. Teh, harapan Teteh sendiri untuk masyarakat Pangalengan dalam mengenalkan Sal Session ataupun Fatburn terus Zumba sendiri seperti apa sih? Soalnya gini Teh, banyak yang masyarakat beranggapan kalau mau datang ke tempat-tempat kayak gini tuh dia riskan, malu juga. Teteh untuk menampik hal tersebut itu seperti apa sih? Silakan Teteh. Oke. Ini sebenarnya harus diluruskan ya. Iya. Banyak yang bilang kalau olahraga di All Body Fit Studio itu khusus untuk kalangan menengah ke atas. Ya, saya klarifikasi di sini. Sebenarnya mindsetnya harus dirubah. Sebenarnya itu gosip dari segelintir orang yang tanda kutip sebenarnya. Olahraga di kita itu simple. Nggak punya baju silahkan aja pakai kaos oblong yang ada di rumah. Nggak harus pakai uniform seragam, nggak usah ya. Apalagi harus pakai Sal Session wear gitu ya, yang harganya memang lumayan mahal. Tidak perlu gitu. Pakai aja baju yang ada di rumah, pakai yang nyaman lah. Istilahnya setelah olahraga aja. Betul. Memang pakaian sepatu itu memang harus kalau sepatu ya. Yang menurut teman-teman nyaman untuk dipakai berolahraga. That's it. Tuh, gitu. Pemirsa, jangan salah menafsirkan dulu katanya. Teteh ngejelasin bahwa di sini tuh nggak seperti yang masyarakat anggap itu bahwa di sini tuh kebanyakan mungkin itu sedikit ya propaganda gitu ya. Iya betul. Dijelasin Teteh. Yang pengen kesini tuh seperti apa? Teteh buat masyarakat Pangalengan sendiri itu. Kan banyak yang tujuannya pengen langsing ya, pengen yang punya omongan ya. Pengen yang banyak yang pengen naikin berat badan gitu dan alhamdulillah sampai sekarang memang banyak gitu yang sudah kelihatan hasilnya. Seperti ini ada salah satu instruktur saya yang baru naik kemarin, dia turunnya 20 kilo. 20 kilo dalam kurun waktu? Novi ikut sama saya semenjak ini dibuka kali ya, ada mau 3 tahun ya. 3 tahun. Ya memang apa-apa butuh proses. Butuh proses. Ya, butuh proses. Nggak ada yang instan ya.
apa-apa Kecuali butuh mie. proses. Iya. Misalnya. Tapi alhamdulillah kok kemarin juga member-member, kebetulan kalau kemarin edisinya banyak member yang kurang berat badan. Oh ya. gitu. Ya, kalau bulan sekarang banyak member yang kurang berat badan. Saya nggak tahu karena COVID atau apa gitu ya. Nyambung Apa kepikiran karena kurang gitu. piknik? Nah, mungkin bisa jadi gitu ya. Alhamdulillah mereka ikut 2 bulan di sini, berat badannya sudah mulai naik. Kalau saya di sini kru sendiri seimbang. Seimbang. Artinya yang pengen kurus ada, yang pengen gemuk juga ada. Tergantung sih ya, tergantung kebutuhan kita lah ya kalau itu mah. Nah, Teteh yang pengen ikut ke sini Teh, kalau dalam istilahnya harga itu sendiri yang Teteh tawarkan itu gimana? Oke, untuk kelas umumnya kita itu bayarnya cuma per pertemuan ya, 25.000. 25.000 kelas umum. Iya, kelas umum. Lu tadi teh anu paduksek. Nah, yang paduksek itu 25.000. Kalau private class itu kehitungnya 35.000 per 1 kali pertemuan. Atau itu mau murah tuh Teteh? Iya, dibandingkan dengan studio lain yang ada di Kota Madya ya, jauh sekali harganya sebenarnya. Cuman kan saya nggak bisa awal berdiri langsung jebret harganya disamain kan nggak bisa ya. Terus jadi melihat kondisi di Pangalengan sendiri. Betul. Jadi untuk private class 35.000, kelas umumnya 25.000. Masyarakat Pangalengan yang beranggapan seperti itu tuh kata Teteh sendiri, harga yang Teteh tawarkan itu jauh sekali dari harapan Teteh. Jadi ini mah ya Teteh sendiri pun ya udah diskon lah istilahnya. Betul. Dan kebetulan saya ngajar salah sessionnya juga enjoy, fun gitu ya. Jadi untuk masalah administrasi tidak terlalu jadi lah ya gitu ya. Dan juga alhamdulillah sampai sekarang dari member yang cuma 2 orang, sekarang sudah ada 150 lebih. 150 lebih. Iya. Dan untuk pemirsa yang ingin daftar gimana Teh caranya Teh Mangga? Langsung aja datang karena setiap hari kan kita ada jadwal. Kalau pagi dari jam 9. Di alamatnya sendiri? Di Cisangkuy dan Nurul Falah nomor 12. Nomor 12. Iya. Teteh sendiri punya channel YouTube katanya apa sih Teh? Ada channel YouTube-nya All Body Fit Studio. Bagi pemula atau masyarakat Pengalengan yang ingin melihat reviewnya Teteh bisa diklik aja di YouTube All Body Fit Studio. Fit Studio, dan saya pun akan sama pengen ngeliat juga. Harapan Teteh cukup sampai di sini apa gimana Teh? Kedepannya harapan saya ke depannya sih nggak muluk-muluk ya. Saya pengen masyarakat khususnya warga Pangalengan tahu bahwa di Indonesia sudah ada program olahraga yang bikin kita sehat, fun, itu Salsation. Yes. Dari teknik dan segala macamnya pun beda. Beda. Ya, kalau nyoba Salsation pasti langsung jatuh cinta deh. Saya tadi lihatnya pengen joget-joget Teh. Pasti cuman langsung tergerak. bisa. Kita coba di sini ya, kita demo di sini ya teman-teman ya. Pemirsa, sampai di sini dulu percakapan kita sama Teteh Anggi, seorang instruktur Salsation di ABF Studio. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan di Bapeng Channel dalam acara Nyintruk Tapi Nyentrik. Sampai jumpa. Nah. Oke, buat teman-teman semua, khususnya warga Pangalengan yang mau ikut gabung Salsation sama kita, yuk datang aja langsung, nggak usah malu, nggak usah sungkan ya. Pintu kita terbuka lebar. Oke, sekarang saya akan demo bagaimana sih Salsation itu seperti apa sih? Kita lihat bareng-bareng. Ayo, Ngani, let's go. Ayo. Coba, yuk. Kita lihat pemirsa.